Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya ya di Kaca Merpati. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun ya. Kembali lagi dengan saya di Kaca Merpati. Untuk video kali ini saya berada di desa mana ini Mas? Patik Raja, Patik Raja ya. RT 2 RW 6. RT 2 RW 6 tempatnya di tempatnya Mas apa ini Mas? Purnama. Mas Purnama ya, Mas Kantong ya. Dan sebenarnya Mas apa Mas? Mas Aji. Mas Aji. Nah, saya di kandangnya Mas Kantong Purnama dan Mas Aji ya. Kebetulan kemarin habis lomba di Lapak Pajerukan Roda Gila ya. Atas nama burung Bos Muda ya. Dia prestasi atau juara berbagi dengan gesit karena waktu tidak mencukupi akhirnya dibagi ya. Oke, saya langsung nanya ke pertama yang punya dulu ini. Mas, siapa Mas? Aji. Mas Aji ya. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Mas Aji, Bos Muda itu Mas Aji take over sama apa itu Mas? Sama ini Mas Kantong Purnama. Mas Kantong. Ya, Bos Muda ternyata take over sama Mas Kantong Purnama ya. Nah, Mas Kantong ini Bos Muda ternakan Mas Kantong Mas? Ternakan ya, yang ternak teman saya, cuman masih satu tim juga, burungnya masih dari sini juga, indukannya dari sini. Indukannya dari Mas Kantong ya? Iya, indukannya dari sini. Masih satu jalur lah. Satu jalur ya? Satu tim juga. Satu tim. Terus awalnya burungnya Mas Kantong terus dijual ke Mas Aji. Nah, di Mas Aji beli kira-kira di bulan berapa itu Mas? Saya ingat Mas Aji. Akhir tahun ya. Desember. Oke teman-teman, Mas Aji ya take over burung bernama Bos Muda akhir tahun ya, Desember. Belinya sekali Mas? Belinya sekali. Tapi juaranya berkali-kali ya. Alhamdulillah. Kalau menurut Mas Aji nih, setelah beli itu juara kurang lebih sekitar berapa kali Mas? Kalau yang saya ingat ya itulah 8 giringan, setiap giringan hampir juara terus ya? Dapat lah. Oke, mantap teman-teman. Ini adalah burung berprestasi ya. Belinya sekali tapi juaranya berkali-kali ya. Nah, kalau menurut Mas Kantong ini keistimewaan dari ternakan Mas Kantong yang namanya Bos Muda itu istimewanya di apa sih Mas? Kalau saya lihat sih, kalau melihat saya standar lah, bukan burung yang close door kayak gitu. Cuman kalau udah di lomba, udah tarung, kadang ya mental tarungnya tetap ada lah ya. Kadang ketemu burung kenceng bisa ninggal, kadang bisa lossnya udah nyuri dulu, kadang misalnya musuhnya sama-sama kenceng nutup ya lah. Oke, istilahnya mental tarungnya yang bagus ya. Jadi Bos Muda ini burung teknik. Selain burung teknik itu hokinya sangat luar biasa ya Mas ya. Hokinya bagus. Nah, stabil. Mas Aji take over burung yang namanya Bos Muda itu dikarenakan apa Mas? Yang di apa ya? Maksudnya yang diandalkan dari Mas Aji, kenapa bisa take over burung yang namanya Bos Muda? Padahal kan mungkin Mas Kantong sudah bilang kalau untuk sese sangat sederhana ya. Iya, itu ya. Dilihat dari apanya itu Mas Aji itu? Iya, soalnya kan kalau dulu saya juga pernah ambil ke tim Purnama yang namanya Perkasa dulu. Perkasa. Iya, terus karena ini warna mirip, darahnya masih satu jalur, jadi saya ambil lagi. Terus kebetulan burung ini kan dulu waktu masih di timnya Mas Kantong, dulu pernah saya bawa. Orangnya nggak bisa berangkat, tapi tak bawa saya. Jadi anniversary di Lebak Siu. Jadi dapat bagian ya. Jadi intinya take over burung ini karena udah mungkin terpantau lama, mental juaranya bagus ya. Iya. Oke, kita langsung lihat ini teman-teman merpati yang bernama Bos Muda ini. Ini ya Mas ya. Iya. Ini teman-teman player yang namanya Bos Muda ya. Bos Muda warna tritis take over sama Mas
Kantong di take over sama Mas Aji ya. Prestasi di Mas Aji setelah baru beli ya, 8 giringan berturut juara. Kalau lihat dari cc-nya katanya cukup ya Mas ya? Cukup ya standar, ya maksudnya sedang lah, bukan burung yang Istimewa gitu. iya, burung bukan kencang. burung Bukan yang burung closed door, close, bukan yang iya, closed door. bukan burung bungkel ini ya. Bungkel, iya. Tapi kualitas atau hokinya luar biasa. Nah untuk Mas Aji, rawatannya di Mas Aji ini ngikutin Mas Kantong apa punya cara sendiri nih Mas? Iya, tetap masih pakai cara Mas Kantong yang ngikutin, paling ya itulah sistem ngelatihnya kan. Saya juga kalau di saya jarang digandeng sih Pak, tetap di Dengkel. ya kalau misalnya ngedrill apa hari Senin gojlokan ya 21 lah, misalnya 2 kali engkel, 1 kali dicoba Gandeng. gandeng. Oke, jadi ini proses cara melatihnya, prosesnya kadang digandeng, kadang di engkel ya. Nah Mas Kantong ini saya mau nanya Mas Kantong, ini berarti indukannya masih ada Mas ini? Indukannya masih ada, cuman ibunya udah nggak ada. Ibunya udah mati. Cuman yang masih satu jalur dari ibunya masih ada. Bayunya, Ya, kakaknya, adiknya masih ada. Oh, adik-adiknya ini masih ada ya? Iya. Nah, Mas Aji nih, selama melombakan burung yang bernama Bos Muda ya, pernahkah Mas Aji itu menemukan lawan yang mungkin sesenya bagus tapi bisa menang? Ya kalau yang kemarin-kemarin itu yang ketemu Ratu Joda itu, sama-sama karakter burung ninggal, iya. Sampai babak 5 sama-sama ninggal, babak 6-nya ketemu gandeng akhirnya. Ya ini pernah gandeng ketemu dengan yang burung bernama Ratu Joda yang berkarakter ninggal ya. Cuman ini sama-sama karakter ninggal, pada saat di babak kelima ketemu ya Mas ya. Babak 6-nya ketemu. Babak 6-nya ketemu dan menang ini akhirnya. Iya. Menang bawahnya. Menang bawahnya ya. Nah, ini saya ke Mas Aji terus ke Mas Kantong. Mas Kantong, kalau di Mas Kantong ini sebelum di take over sama Mas Aji, sering juga udah prestasi ya Mas burung ini ya? Dulu juga udah prestasi, cuman yang megang kan ya masih satu tim lah, masih satu tim Purnama, cuman dipegang sama teman saya juga. Ya sering cuman kan masih di pinggiran. Wilayah daerah Purwojati ya. Purwojati ya, Sudimara. Putaran Purwojati. Itulah, bukan di totalan besar lah. Oh, tapi prestasinya udah bagus ya? Iya, udah bagus. Nah, untuk silangan dari atasannya ini Mas Aji, Mas Kantong ya. Ini terah apa sih Mas sebetulnya Mas? Kalau di urut-urut ke atas, kayaknya itu masih jalurnya dari Bison milik almarhum Pak Yarno Hero Berlian. Almarhum sekarang. Iya. Sudah almarhum. Ini ternyata masih ada terah Bison ya. Bison mungkin sekitar tahun 2005 apa 6 ya Mas ya. Iya, sekitaran itulah. Dulu itu, pas nasional Dewan Wiku ya. Ini burungnya Pak Yatno ya. Iya. Nah, sama Mas Aji ini berarti sudah berprestasi sekitar 8 kali ya Mas ya. Iya. Kayak mantap ini teman-teman, burung yang bernama Bos Muda ya. Nah, untuk Mas Aji ini besok rencana lomba di mana ini Mas? Kemungkinan ya Karangnangka. Karangnangka ya? Iya. Selama menggeber ini Mas Aji punya perasaan takut sama burung kenceng apa enggak Mas? Kalau ini malah saya enggak takut ya? Iya, makanya wah pasrah aja lah sama mau drawingannya ketemu apa, pasrah lah, tinggal burungnya aja ya. Jadi ya, tapi kalau saya perhatiin kemarin ini burung ketemu burung kenceng, musuhnya jebol ya Mas ya. Iya, dia kalau saya lihat burungnya begitu masuk kolong ada nutup, ada ngepret tapi ada goyang, jadi kayak burung mukul. Jadi musuhnya yang kenceng kayak takut. Nah, sama Mas Kantong ini, Mas Kantong berarti ini adik-adiknya masih ada Mas? Kalau adiknya paling beda ibu masih ada ya, cuman ya masih, kalau yang darah-darah itu banyak sih. Kemarin juga yang di Pajarukan. Yang 10 besar juga ada. Terahnya. Masih saudara sama ini, cuman berarti adiknya ibunya ini kemarin yang di tim PTL. Akas. Yang juara 7 besar ya. Yang namanya Madam. Jadi memang terah-terahnya Mas Kantong kalau dilihat burungnya sih biasa-biasa saja. Cuma
hokinya yang luar biasa ya Mas ya. Iya betul. Burungnya biasa-biasa saja, cuma hokinya yang luar biasa. Tapi Rezeki sana sing ngatur. rezeki sana sing wis ngatur. Kadang ada yang burungnya luar biasa, hokinya waduh repot ya. Nah terus ini ada burung apa ini Mas? Ini juga masih Anaknya Mbak Yunya, iya. ponakan berarti. Berarti ini ponakan bos muda, ini malah baru giring. Sama sih, hampir sama warnanya sama bos muda. Ini oke teman-teman, ini ada piyik ya. Ini keponakan maksudnya ya? Keponakan. Anaknya Mbak Yu. Anaknya Berarti ibunya ini kakaknya bos muda persis. oh Kakaknya. ini anak dari Mbak Yunya bos muda ini. Ini masih buru berapa? Buru 5 lah Mas. Buru Iya, lima, baru iya. jodoh. Baru jodoh ya. Tapi udah giring ya Mas ya. Udah Udah giring. baru giring. Udah. Nah, ini kan Mas Kantong peternak ya Mas. Iya. Ini udah ada yang apa? Ya, Didol bae apa dolan bae Mas? Iya, ya kalau harganya harganya cocok cocok ya didol bae. didol bae. Kayak teman-teman ini ponakan bos muda ya. Ring PMTI. Ring PMTI 2023 ya. Masih anyar banget. Masih- Masih seger ini. Jadi teman-teman yang berminat ponakan bos muda ya, kalau untuk sekali lagi kalau burungnya sih biasa-biasa saja, bukan burung yang mewah ya. Cuman hokinya yang luar biasa ya Mas ya. Iya, rata-rata Hokinya. kayak gitu. Ya, kalau untuk badan masih setipe ya Mas ya. Masih setipe. Setipe padahal ini udah Pak Yu ya. Iya. Ini udah dibawa kelapa belum ini Mas? Belum, itu baru jodoh berapa hari terus Langsung kemarin kelihatan malah udah giring itu. Oke. Ini mantap ini teman-teman. Jadi, nah ini prosesnya Mas Kantong ini, cara melatih piyik ya. Ini kan burung 5, Iya, burung sisa 5, lima. sisa 5. Sama Mas Kantong udah dilatih apa nunggu rampas Mas ini? Paling kalau saya nunggu ya kisaran bulu pik 3 lah. 3 Paling ya biasanya bulu pik 3, bulu pik 2 udah mulai latih dilatih digelar. di itu kolongan di lapak. Di lapak. Kalau Kalau ini nunggu nelor dulu iya angkrem. paling biasanya nunggu angkrem, kadang dicabut giring, paling ya buat naik turun di kandang, paling buat Olahraga ya. Nah, untuk Mas Kantong ini, kalau menurut Mas Kantong ya, ternakannya Mas Kantong itu kadang kan burung ada yang jadi mungkin 8 giringan, 10 giringan 1 tahun. Menurut Mas Kantong, peternaknya kan udah tahu ya, Iya. butuh berapa waktu giringan ini bisa jadi udah masuk kolong Mas? Ya kalau yang sudah sih biasanya nggak terlalu lama lah. Kadang ada yang 5 giringan udah enak, 6 giringannya dicoba pindah Bisa lapang, pindah lapang. udah enak kayak gitu rata-ratanya. Rata-rata ya. Iya. Jadi bukan Begitu rampas bulu piyik rampas udah bisa buat lomba biasanya. Oke, jadi ternyata ini burung tipikalnya mudah dilatih ya Mas ya. Mudah dilatih 1 giringan, 2 giringan, 4 giringan sampai 5 giringan udah bisa masuk kolong. Iya, 6 giringannya udah bisa dicoba ya. udah rata-rata. Dicoba di tes mentalnya ya. Iya. Terus Mas Kantong ini burung lama ya. Dulu Sisa 5 ya. Ring tahun 2023 ini. Iya. Kalau Mas Kantong jual kira-kira sampai harga berapa sih Mas? Kalau itu ya gampang lah. Oh. Japri. Kendolan ming kandang. Oh, Iya. dalam kandang. Biar Oke. bonus kopi. Iya. Oke, bagi teman-teman yang berminat ya piikan ponakan bos muda. Kalau jangan lihat cara kerjanya ya. Kalau memang dilihat itu burungnya sangat biasa Mas ya. Iya. Cuma Bukan- istimewanya kadang kalau gandeng biasanya kalau posisi burung lagi fit bisa Lepas lepas, ya? dulu sih, kadang lepas kayak gini sama musuh udah Musuh. lepas dulu, jadi ke bawahnya ke mejanya biasa tapi kan udah di depan Depan sih. dulu ya. Iya. Rata-rata kayak gitu. Jadi sekali lagi ya burungnya memang karakter kerjanya bukan burung action ya Mas ya. Bukan, iya. Bukan burung Bukan action, burung yang heboh lah. bukan burung action intinya ya. Tapi kalau untuk udah dilombakan baru Beda kelihatan cerita. beda cerita ya antara latihan dan lomba memang beda ya Mas ya. Iya. Oke, terima kasih Mas ya. Ya. Terima kasih Mas Kantong dan Mas Aji ya. Jadi saya diberi kesempatan mereview burung yang bernama bos muda dan terah-terahnya ya. Yang berminat untuk terahan-terahan dari Mas Kantong bisa WA ke Facebooknya Mas Kantong, mungkin apa Mas? Kantong Purnama. Kantong Purnama, bisa nanya-nanya di situ.
Tanya ke Mas Ya, Aca juga bisa. bisa ya. Jadi yang mungkin butuh dondang, jamu-jamuan, itu istilahnya perlengkapan Perlengkapan merpati ya, bisa hubungi Purnama Store. Store ya. Pokoknya hari ini bombong sekali ya, burung datang tinggi sekali, gigal bae pungkel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kaca merpati ya lur, aja kelalen kaca merpati di subscribe.